Ramadan 1447 di Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Irama FM yang pagi ini hadir bersama saya Aji Atamimi, tentunya di 88,5 Irama FM. Dan pagi ini ada satu momen spesial karena di Irama FM kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang akan menjadi narasumber dari PCNU Kabupaten Purworejo. Untuk yang sudah gabung, terima kasih. Gabung via TikTok Irama FM, terus dia via YouTube-nya Irama FM, juga terima kasih. Dan pagi hari ini kita ada 3 narasumber dari PCNU Kabupaten Purworejo. Yang pertama, beliau adalah Haji Muhammad Hamron Rosyadi, SPD MPDI. Beliau adalah Ketua LP Ma'arif PCNU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Pak Hamron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hamron? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini datang pertama kali ke Irama FM. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan spiritual. Begitu Pak Hamron. Siap. Oke, beliau adalah Ketua LP Ma'arif. LP Ma'arif adalah lembaga pendidikan Ma'arif di bawah PCNU Kabupaten Purworejo. Bisa cerita sedikit Pak Amron tentang LP Ma'arif, silakan. Terima kasih kepada Direktur Radio FM Purworejo. Perlu saya sampaikan pada LP Ma'arif merupakan lembaga pendidikan di bawah PCNU Kabupaten Purworejo. Perlu saya sampaikan bahwa LP Ma'arif mempunyai lembaga kurang lebih ada 106 lembaga. Mulai dari RA, MI, MTS, SMP, SMA, SMA, dan SMK. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa LP Ma'arif mempunyai anak didik atau murid kurang lebih 15.000 untuk tahun ajaran 2025-2026. Itu untuk seluruh Kabupaten Purworejo? Seluruh Kabupaten Purworejo. Dan seluruh tingkatan? Iya, mulai dari MI sampai dengan SLTA. Oke, baik. Terima kasih Pak Amron. Sedikit perkenalan dari LP Ma'arif. Dan satu lagi, beliau adalah narasumber kita yang paling cantik hari ini. Oh, enggak ding, ada 2 yang cantik hari ini. Beliau adalah Ibu Lailatul Mahsunah SHI MPD. Beliau adalah Sekretaris ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Mbak Laila. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Untuk hari ini sehat Bu Iil? Alhamdulillah, wah, sudah tahu nama panggilan saya ya ternyata. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa itu ISNU, Bu Iil? ISNU itu adalah salah satu lembaga badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 19 November tahun 1999 di Surabaya. Nah, untuk ISNU sendiri itu adalah sebuah wadah sebenarnya di Nahdlatul Ulama. Wadah siapa? Wadah bagi sarjana-sarjana dan para cendekia di bawah Nahdlatul Ulama gitu. Oke, baik. Untuk Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo sendiri untuk ISNU sudah ada gitu ya. Kemudian ini masuk di periode kedua setelah awal dulu ISNU ada di Kabupaten Purworejo sekitar tahun 2013. Oke. Ya, dan pelantikan dan sedikit koreksi Mas Haji ya. Saya sebagai wakil ketua bukan sekretaris. Wakil ketua. Nanti sekretaris marah nanti. Oke, beliau adalah wakil ketua ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Purworejo. Baik, terima kasih hadirnya Ibu Lailatul Mahsunah. Ya, nanti kita akan bahas tentang kecerdasan spiritual dari berbagai aspek dari LP Ma'arif, dari ISNU, dan satu lagi dari LPTNU PCNU Kabupaten Purworejo. Beliau adalah Dr. Anikoh LCM Magister Teologi Islam dari LPTNU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dokter hari ini? Alhamdulillah masih tetap puasa ya. Alhamdulillah. Karena kalau cewek istimewa loh. Betul, istimewa. Ada bonusnya juga kalau cewek ya. Ada banyak bonus. Tapi hari ini tetap puasa. Terima kasih hadirnya. Bisa diceritakan sedikit tentang apa itu LPTNU, Bu Dokter Aniko? Terima kasih. Kalau LPTNU itu singkatan dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Di bawahnya itu ada beberapa perguruan tinggi yang afiliasinya ke NU. Salah satunya STAINU Purworejo, ada An-Nawawi, Institut Agama Islam An-Nawawi, kemudian ada Al-Iman Bulus,
Ma'had Ali Ma'had, Mulus. iya. Kemudian satu lagi Polsa Politeknik Sawunggale. Itu kenapa kok bisa berafiliasi dengan LPTNU? Jadi memang di bawahnya itu. Sebentar. Untuk mic-nya mungkin bisa ditegakkan gitu sedikit. ya. Nah, oke. Terima kasih. Karena memang sinerginya itu untuk tujuan mengembangkan bagaimana pendidikan di NO terutama di perguruan tingginya. Oke. Kalau LP Ma'ruf itu ada di MTS sama MA-nya, kemudian di perguruan tingginya itu di LPTNU. Oke. Bisa kerjasama di bidang MOU, karena memang kalau di perguruan tinggi itu tugasnya tridharma ya. Oke, Ada Tridharma perguruan tinggi nggih. Ada penelitian, ada pengajaran, kemudian ada pengabdian. Pengabdian. Salah satunya ini mungkin termasuk pengabdian Ini kepada masyarakat nggih. Kita akan berbagi Walaupun ilmu nggih. sifatnya offline biasanya kan ketemu langsung Nggih. dengan Oke, tapi kita juga on air hari ini untuk pendengar Irama bisa bergabung via WA di 085163150885. Sekali lagi di 085163150885. Bisa gabung di WA-nya Irama FM, nanti bisa menanyakan apapun yang Anda pengen tanyakan tentang kecerdasan spiritual, karena memang di sini semua yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual yang kita hadirkan narasumbernya. Ada LP Ma'arif, ada dari ISNU dan juga dari LPTNU. Untuk warga Nahdiyin juga yang pagi hari ini bisa gabung di 885 Irama FM, thank you. Untuk yang belum bisa gabung, mungkin bisa gabung di streamingnya. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih makna dari kecerdasan spiritual itu? Mungkin dari Pak Amron untuk makna kecerdasan spiritual. Selamat mendengarkan radio FM Purworejo Irama FM. Irama FM Purworejo. Utamanya kepada para nahdiyin, kepada kepala RA, MI, MTS, dan SLTA di wilayah Lembaga LP Ma'rif Kabupaten Purworejo. Sementara itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Laila tentang makna dari kecerdasan spiritual menurut pandangan Ibu Laila. Oke. Kecerdasan spiritual itu yaitu kemampuan seseorang untuk memaknai akan tujuan hidupnya, kemudian dia bisa mengeksplor nilai-nilai luhur dalam hidup yang berlandaskan pada dirinya sendiri, pemahaman terhadap dirinya, pemahaman terhadap Tuhannya, dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang ada pada dirinya. Terima kasih. Oke, mungkin dari bisa menggarisbawahi atau bisa menjelaskan lebih jelas lagi untuk Dr. Aniko untuk kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan spiritual itu memang endingnya ya, kita membutuhkan ada kecerdasan IQ intelektual, kemudian ada kecerdasan emosional. Dalam prakteknya orang hidup itu butuh kebahagiaan. Intinya kalau spiritualnya masuk, keseimbangan antara jasmani dan rohani masuk, itu orang itu akan bahagia. Oke. Jadi hatinya tenang. Kemudian kalau dalam Islam itu ada yang namanya tazkiyatun nafas. Oke. Baik. Larinya ke sana nanti. Terima kasih untuk yang sudah gabung di TikToknya Irama FM, juga terima kasih yang sudah di YouTube-nya Irama FM, juga terima kasih. Untuk yang kedua, poin penting dalam penguatan kecerdasan spiritual mungkin bisa dijelaskan dari Dr. Aniko mungkin. Poin pentingnya berkaitan dengan tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya tazkiyatun nafas. Itu kita mengulik dari Imam Al-Ghazali. Itu ada proses atau metodenya ada 3. Yang pertama tahalli, tajalli, dan tahalli. Ada proses dan tahapan itu. Yang pertama itu mengosongkan, atau ada lain yang mengatakan tatohur, tahakuk, dan tahaluk. Tatohur itu membersihkan hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Kemudian tahalli itu menghiasi. Kemudian tajalli itu menyempurnakan apa yang kita miliki. Jadi antara keseimbangan yang kita peroleh itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau bahasa anak sekarang itu ada yang namanya self healing. Oke. Self healingnya kemana gitu. Kalau kita kan ada yang self healingnya tidur, sehari tidur itu juga ada. Apalagi momen puasa itu tidur itu masya Allah itu nikmatnya. Oke, kalau kita tadi ada di spill satu tokoh yang dalam kecerdasan spiritual, mungkin tokoh yang lain yang boleh kita anut dalam kecerdasan spiritual itu siapa saja, tokoh-tokoh utamanya mungkin. Tokoh nggih. Terakhir itu ada buku yang sangat luar biasa, Filosofi Teras namanya, yang mengarang itu Henry Manampiring. Itu cetakannya udah
beberapa kali di dalamnya itu ada yang namanya filosofi stoikisme. Di dalamnya itu memuat ada perbedaan hal-hal, ada dua perbedaan yang inti. Yang pertama itu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang di luar kendali. Jadi kalau kita kaitannya spiritual, kita hanya butuh membahas atau hanya butuh ngurusi yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Hanya pikiran kita. Bahkan kita, badan kita sehat sakit itu kita nggak bisa mengendalikan. Makanya ketika antara pikiran dan hati itu sudah klik atau sudah sinkron, itu nanti akan yang namanya self healing tadi. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya tadi tazkiyatun nafas. Makanya nanti kalau dalam Al-Qur'an ada surat Asy-Syams itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang hatinya bersih. Prosesnya ketika orang membersihkan hati itu beda-beda. Ada yang cukup dibersihkan sekali karena memang kotorannya sangat sedikit. Ada orang yang perlu dibersihkan berkali-kali karena kotorannya sangat banyak. Makanya tadi kembali ke Imam Al-Ghazali ada 3 metode: tatahur, tahakkuk, dan tahalluq. Tatahur itu membersihkan, dibersihkan yang sifatnya negatif. Kemudian tahakkuk itu menghiasi. Kemudian tahalluq itu sampai kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu momennya adalah di bulan puasa ini. Kita kan di bulan puasa termasuk kepompong ya. Semuanya akan menjadi kupu-kupu yang indah setelah kita melewati kepompong Ramadan di tahun ini. Oke, dengar tuh yuk ya, kita masih dalam kepompong itu ya. Tapi jangan harap jadi kupu-kupu ketika kita tidak jadi kepompong, karena itu memang melalui proses metamorfosis yang sempurna. Ya, dari ulat menjadi kepompong, kemudian baru kupu-kupu yang indah begitu. Oke. Dan mungkin di quote-quote atau di media sosial yang sekarang ramai atau mungkin sering jadi sekedar ilmu itu, ketika kita tadi seperti disampaikan oleh Bu Anikoh, itu diibaratkan ke dalam sebuah gelas itu adalah ada air keruh yang sangat keruh, kemudian kita tuangkan air yang bersih, ibarat itu sebuah kebaikan kita, sebuah doa kita, sebuah sholat kita tuangkan, lama-kelamaan yang keruh itu akhirnya akan menjadi bersih juga. Itu seperti itu, mungkin bisa ada sinkronnya juga nggih Bu nggih. Betul nggih. Dibersihkan. Oke. Baik, mungkin kita geser ke Bu Laila. Nah, kegiatan apa saja sebenarnya yang mengarah pada kecerdasan spiritual yang bisa kita lakukan, Bu Laila? Yang simpel-simpel aja. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan apa saja, sebenarnya kegiatan ini tuh didasari oleh apa yang disampaikan oleh Bu Anikoh tadi sih sebenarnya gitu nggih. Dari dalam Islam itu ada tazkiyatun nafas, dan yang paling penting sebenarnya adalah muhasabatun nafas ya. Sebelum ada tazkiyah itu harus ada muhasabah gitu. Kita harus tahu kesadaran diri kita, refleksi diri kita itu bagaimana gitu. Nah, kalau di tingkatan tokohnya tadi gitu ya, sebenarnya tokoh Islam memang banyak, akan tetapi dalam kehidupan sekarang yang paling ini itu adalah tokoh yang nyata yang membentuk kecerdasan spiritual itu sendiri. Yang pertama adalah tentu ibu. Ibu itu membentuk kecerdasan spiritual anak itu sejak dari dalam kandungan. Nah gitu ya. Jadi anak diperkenalkan Tuhannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam keluarga sudah terbentuk kecerdasan spiritual yang baik, maka keluar dari keluarga itu anak itu juga akan bisa dan mendapatkan atau membentuk dirinya menjadi seseorang yang punya kecerdasan spiritual luar biasa gitu. Nah, kegiatan apa saja misalnya kalau di rumah nih, seorang ibu biasanya kan cerewet ya Mas Haji. Betul, ya. betul. Hai sholat gitu. Ternyata orang itu ya Bu ya. Gitu ya. Jadi seorang ibu sebagai seorang tokoh single fighter lah istilahnya, kalau di rumah, kalau bapak kan habis kerja sudah duduk kadang sholat, hanya seperti itu. Tapi ibu sebagai seorang tokoh yang luar biasa membingkai atau membuat kegiatan-kegiatan di rumah itu untuk membentuk kecerdasan spiritual anak. Contoh yaitu tadi mungkin di saat adzan sholat harus sholat, kemudian ibu mengajarkan pertama kali yang mengajarkan la ilaha illallah mungkin ya. Jadi
di dalam keseharian ibu juga yang mengajarkan doa-doa terhadap anaknya dan lain sebagainya, itu kalau di dalam keluarga. Kemudian di dalam lembaga pendidikan, misalnya di madrasah-madrasah atau di sekolah-sekolah gitu ya, itu ada pertama sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa, kita harus mempasrahkan diri kita terhadap Tuhan kita agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar begitu. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin ada rohis dan lain sebagainya, ada sholat zuhur berjamaah, kemudian atau kalau dalam bulan Ramadan ini saya kira di semua sekolah kayaknya mengadakan ya tadarus Al-Quran. Nah itu biasanya sekolah-sekolah pada berlomba-lomba kira-kira anak didiknya sampai dengan H plus berapa sebelum libur atau H min berapa sebelum libur itu mereka berapa kali khatam sih. Nah ini juga merupakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu kecil ya Bu Anikoh ya, kecil tapi itu bisa terlaksana dengan baik. Itu sesuatu yang luar biasa bagi pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual siswa begitu. Dan kalau di masyarakat sekarang, dulu kalau masyarakat di bulan Ramadan ini habis Isya kadang Isya tidak jamaah, sekarang ada jamaah gitu ya. Kadang tidak membaca Al-Quran karena ada tadarus, malu terhadap tetangganya kalau nggak pernah tadarus gitu. Akhirnya datanglah ke masjid. Bahasa Jawanya itu raketang 1-2 ayat itu pasti ikut membaca. Nah ini juga momen yang sangat luar biasa untuk dapat membentuk kecerdasan spiritual bagi masyarakat. Dan mungkin Ramadan ini juga bisa dijadikan starting point untuk mereka-mereka yang tadinya mungkin belum taat atau mungkin belum secara keseluruhan melaksanakan Madrasah Ramadan ya. Betul ya. Dan terima kasih yang udah gabung via WA di Rama FM. Terima kasih untuk Mbak Aning yang ada di Sindurjan. Barusan di-spill oleh narasumber Ibu Laila barusan ya, di-spill narasumber tentang kesabaran ibu kepada anaknya. Nah, tentang sabar, seberapa harusnya ketika kita menanamkan spiritual mulai dari awal ke anak, ketika anak disampaikan suruh sholat ternyata masih belum juga beranjak, masih juga pegang HP, dan harus sampai kapan kita sabarnya seperti itu. Mungkin bisa dijawab Bu Lela sendiri atau mungkin Bu Aniko. Bu Lela dulu. Oke. Seberapa sabar sebenarnya ibu harus menghadapi anaknya? Iya, ini sepertinya curhatan ibu-ibu dan dilema ibu-ibu zaman now gitu ya, karena ini ditanyakan dulu, Mbak Ayu juga seperti itu? Anaknya apalagi juga? kalau puasa ya Mbak ya, drama membangunkan anak itu drama tersendiri itu. Memang alat komunikasi yang sekarang berupa HP itu sangat luar biasa membentuk karakter anak-anak kita ya. Sampai kadang apakah salah saya menjadi seorang ibu gitu? Apakah saya terlalu keras terhadap anak saya gitu ya? Intinya begini, sabar itu kata orang-orang sabar itu ada batasnya. Betul. Gitu ya. Sabar itu ada tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya, itu orang-orang. Tapi saya nun sewu ini menyuplik salah satu dari ngendikonya Bu Nyai yang ada di Purworejo. Saya gak enak saya juga nyebutnya ya. Itu pernah berpesan terhadap saya bahwa Mbak Laila, sabar itu ada batasnya. Kalau tabah itu tidak, gitu ya. Nah, bagi seorang ibu itu harusnya pada level tabah. Ya, itu. Kemudian masalah bagaimana cara memberhentikan anak ketika waktu sholat di saat dia main HP dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya level kecerdasan bertingkat gitu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bahwa anak kecil itu mulai dikenalkan Tuhannya, baru dikenalkan gitu nggih. Jadi sampai dengan usia 7 tahun. Usia 7 tahun dia baru disuruh belajar untuk menjalankan perintah dari Tuhannya gitu. Baru 7 tahun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ke anaknya 7 tahun misal SD kelas 1 nggak puasa itu dimarah-marahin, ini juga perlu ada catatan kaki, istilahnya ada tanda kutip bahwa dia belum wajib untuk berpuasa gitu ya. Jadi baru dibelajari, istilahnya mungkin TK puasa, istilahnya kalau di Indonesia itu ada puasa setengah hari masalahnya. Puasa beduk gitu ya, bukan puasa yang sesungguhnya 1 hari. Kemudian nanti setelah
SD. Nah, setelah 9 tahun dan 10 tahun, nah itu baru diajarkan baik itu sholat, puasa dan lain sebagainya. Jika sudah menginjak usia 10 tahun atau usia balik gitu ya. Kalau misalnya anak perempuan itu kan 10 tahun ada yang sudah haid dan lain Betul. sebagainya. Itu kalau tidak sholat maka pukullah. Hadis Rasulullah seperti itu, maka harus. Jadi pukulnya bukan sembarangan ya Mbak Ayu. Jadi jeder bukan juga. Istilahnya memerintah dengan keras di usia itu sudah diperbolehkan oleh Rasulullah. Bahkan puasa kalau sudah anak usia 10 tahun wajib untuk puasa 1 hari penuh begitu. Jadi ada tahapan itu, maka ya itu tadi tabah dan terus berusaha karena ibu itu sebagai madrasatul ula, sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, maka kita yang menjadi strong woman untuk mendidik anak kita dan membentuk karakternya. Oke, Gitu. baik. Intinya sabar itu tetap harus ada batasnya. Tapi kalau tabah kalau tabah nggak ada batasnya. Mungkin ada tambahan dari Bu Aniko. Ya. Oh, mungkin Pak Amron bisa menambahkan? Perlu saya tambahkan dari Bu Laila bahwa kesabaran seorang ibu itu memang tanggung jawab berat sama sekali. Iya. Contoh, ibu merupakan tanggung jawab di keluarga, juga membina, membimbing, mendidik anak. Apalagi pada bulan puasa ini, pernah juga kita lihat di masyarakat anak-anak yang berumur masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ini untuk dilatih menjalankan ibadah puasa. Ini ada yang bagus juga ada yang tidak. Namun demikian alhamdulillah untuk ibu-ibu yang memang betul-betul untuk membina mendidik putra-putrinya, ini juga banyak yang berhasil. Tadi sampaikan Bu Laila bahwa anak yang berusia 10 tahun ini memang sudah mulai tidak wajib tapi mulai dikerasi untuk menjalankan ibadah. Kalau tidak diawali dari awal dari usia dini, maka ini besok kalau sudah dewasa juga akan sulit sekali untuk diajak beribadah. Apalagi ini banyak sekali sekarang orang tua yang tidak berbuat puasa, tidak sholat, ini juga akan menjadi momok bagi anak didik. Oke. Untuk itu sekali lagi mengharapkan kita mudah-mudahan orang tua ini bisa bersahabat dan betul-betul bisa membawa anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, bisa menjalani ibadah dengan baik. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Aniko yang semakin seru aja nih obrolan kita siang ini. Terima kasih. Kalau mendidik anak itu kita merujuknya ke Sayyidina Ali. Itu ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga dan seterusnya. Kalau 7 tahun pertama anak kita itu ibarat raja. Raja itu sebagaimana mungkin kita harus mengikuti apa yang dia inginkan tanpa keluar dari koridor yang ada. Makanya tadi ketika 7 tahun nggak mengikuti aturan, kita bisa sedikit mengerasi dengan memukulnya. Tapi ada aturan sendiri cara memukul kepada anak kita. Karena mereka proses latihan. Kemudian 7 tahun kedua, anggaplah anak itu seperti temannya. Kalau teman, ketika kita ada yang namanya komunikasi, kadang komunikasi anak ke ibu atau ibu ke anaknya atau ayah ke anaknya itu juga perlu dibangun. Kemudian 7 tahun ketiga, anggaplah anak itu seperti tawanan. Ya, kalau Sayyidina Ali itu mendidik anak itu sangat keras sekali. Makanya ini momen puasa mendidik anak itu ada beberapa tahapan ya, ada beberapa cara yang tapi ada poin pentingnya untuk mengajari puasa itu sendiri. Karena puasa itu salah satu rukun Islam. Ketika salah satu rukunnya tidak terlaksana, takutnya nanti impactnya sampai ke dewasa. Oke, baik. Terima kasih. Begitu Mbak Aning, jawaban dari 3 narasumber yang saya kira udah cukup memuaskan. Semua dikupas tentang pertanyaan tadi dari Mbak Aning. Yang udah gabung juga via TikTok dari Asti yang Kutarjo. Bagaimana dengan Bapak yang diajak taraweh oleh anaknya namun nggak bisa, namun nggak mau ini gimana ini? Gimana Pak Amron sebagai Bapak ini, Pak Lurah dan sekaligus Begini, Bapak. saya sebagai orang tua memang juga banyak sekali orang tua mengajak anaknya untuk ikut sholat taraweh. Banyak ada yang tidak mau, tidak semuanya, banyak yang mau juga banyak. Oleh karena itu trik-trik yang harus kita laksanakan, satu, orang tua harus memberi contoh dulu. Kalau orang tua memberi contoh, misalnya sholat wajibnya bagus, puasanya bagus, sholat tarawehnya bagus, perilakunya bagus, insya Allah anak pasti akan nurut. Tapi sebaliknya, kalau orang tua tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi contoh sholat, tidak memberi contoh puasa, maka anak juga akan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang diikuti. Sekali lagi, oleh karena itu orang tua harus bisa memberi contoh yang baik terhadap anak. Apalagi pada bulan puasa ini, anak-anak yang belum dewasa, belum balik, maka harus diajak ke musola, ke masjid,
maupun ke surau untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Ini harapan kita agar nanti anak-anak didik kita ke depan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, bisa bertanggung jawab, berbanding nusa bangsa dan agama. Terima kasih. Oke, baik, itu dari Asti yang dari Kutarjo, Mbak Asti yang udah gabung via TikTok. Dan selamat siang juga yang dari Surabaya via TikTok juga. Selamat siang untuk Mas, Mbak, dan salam dari Surabaya dari Pak Abdul untuk pendengar, untuk narasumber-narasumber di Rama FM. Terima kasih Pak Abdul. Dan juga kita kembali lagi ke topik kita tentang kecerdasan spiritual. Kalau kita ngobrol kecerdasan spiritual, endingnya atau boleh dikatakan katamnya kecerdasan spiritual itu di usia berapa? Kalau menurut panjenengan, artinya kita mulai matang sekali dalam kecerdasan spiritual itu di usia berapa? Silakan Bu Anikoh mungkin. Kalau kita mengetok usia itu kayaknya prosesnya masih sampai ketika kita akhir hayat itu masih proses. Oke, masih proses. Masih proses. Oke, siap. Karena ketika kita berpuasa itu tahapannya itu salah satu resilient ya untuk ketahanan diri, bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang berpuasa itu hanya kadang puasanya untuk menahan lapar dan minum saja. Jadi dia tidak dapat apa-apa kecuali puasa dengan nahan lapar dan dahaga. Kemudian ketika kita melakukan puasa tanpa aktivitas yang bermanfaat, itu nanti impactnya, dampaknya ke diri kita itu juga ada berpengaruh. Puasa dengan hanya di rumah saja tanpa berkegiatan itu nanti berbeda kupu-kupunya ketika kita melakukan aktivitas dengan hal-hal yang sifatnya positif. Itu lebih ke resilient. Oke. Baik ya, kalau kita bilang tentang umur, dipatok umur itu nggak bisa, betul ya, nggak bisa ya, sepakat ya, nggak bisa. Nggak bisa, sulit itu. Karena sampai akhir hayat pun kita harus tetap dalam proses untuk menuju ke kecerdasan spiritual. Dan mungkin satu quote yang diwirawiri di media sosial ketika bulan Ramadan itu sebenarnya 1% itu adalah puasa dan 99% itu adalah amal ibadah kita. Jadi di situ bisa kita ambil satu kesimpulan ketika ada kalimat 1% puasa dan 99% itu adalah ibadah kita. Itu adalah satu upaya juga untuk menuju ke kecerdasan spiritual yang benar-benar menjadi starting pointnya di bulan Ramadan sekarang ini. Baik, kita kembali lagi ke Bu Laila mungkin. Sebenarnya apa yang menjadi kendala Bu Laila kalau kita dalam mendidik anak atau mungkin yang baru akil balik atau mungkin yang sudah remaja, untuk mendidik tentang kecerdasan spiritual, tantangannya atau hambatannya itu sebenarnya apa Bu Laila? Ya. Oke, baik. Sebenarnya tantangan hambatan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak untuk kecerdasan spiritual itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah lolos atau lulus untuk menempatkan diri kita pada kecerdasan spiritual itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kecerdasan spiritual sendiri itu dimulai dari kesadaran diri. Apakah orang tua itu sadar akan dirinya sebagai orang tua sehingga dia bisa mendidik anaknya? Kemudian apakah orang tua itu bisa memaknai makna hidupnya? Kemudian apakah orang tua itu memiliki nilai positif sama anaknya? Nah, itu juga menjadi dasar dari bagaimana cara untuk menghilangkan kendala kecerdasan spiritual itu. Kenapa di situ ada ketahanan? Karena begini Mas Haji, kendala kita dalam membentuk seorang anak memiliki kecerdasan spiritual yang tadi saya pernah sampaikan di awal bahwa dimulai dari rahim ya. Kalau seorang ibu, bagaimana ibu itu mendidik di rahim, bagaimana anaknya sering dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kemudian minimal. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar dan itu tapi kita lakukan. Contoh di saat hamil, ibu kerap kali berbohong. Ini itu sesuatu yang kecil tapi kadang kita lakukan. Nah, padahal
di dalam kandungan anak kita itu tahu Mendengar, kalau kita itu mendengar kalau kita itu bohong. Nah, bagaimana kalau kita akan menghadapi kendala setelah anak itu lahir sedangkan awalnya kita sudah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, mesti akan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau anak itu sudah terlanjur lahir? Nah, kita membentuknya seperti apa? Nah, sedangkan kendalanya kita itu sekarang ada HP, ada lingkungan yang nuwun sewu ya, dari segi bahasa anak-anak sangat luar biasa pengaruhnya. Kadang saya sendiri yang punya anak kecil saja kok dapat kata-kata itu dari mana, Dek? Dari teman. Nah, ini tuh. Nah, jadi sebagai seorang ibu yang mana menjadi garda utama di dalam rumah gitu ya, menjadi madrasatul ula, ibu harus sering berkomunikasi dengan anak. Jadi jangan sampai jadi orang tua yang cuek. Apalagi seorang ibu, aku nggak mau udah kamu puasa terserah, enggak terserah, kamu tarawih terserah, enggak terserah. Itu komunikasi dengan anak. Kemudian yang kedua, komunikasi antar orang tua itu sendiri. Tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana cara mengajak bapaknya untuk ikut tarawih gitu. Nah, ini sebenarnya kalau anak ngajak bapaknya, tentu bapaknya marah. Udah sana tarawih sendiri gitu ya. Tapi komunikasi antar suami istri, antar ayah dan ibunya, bagaimana cara mereka berkomunikasi itu juga akan diperhatikan oleh anak. Nah, maka itu kita perbaiki komunikasi kita terhadap pasangan kita, kemudian kita perbaiki komunikasi kita terhadap anak kita. Nah, itu bisa meminimalisir adanya atau meminimalisir menghapus kendala-kendala untuk pembentukan kecerdasan spiritual anak. Selain itu, kita juga mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Kita juga mungkin kalau masih kecil itu kita sering dengarkan kisah-kisah teladan gitu ya, kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi itu bisa membentuk kecerdasan spiritual bagi anak-anak gitu. Oke, baik. Yang perlu digarisbawahi komunikasinya komunikasi yang sehat. Betul. Kalau komunikasi kan ada yang teriak-teriak. Betul ya, komunikasinya itu, dan komunikasi antar orang tua enggak boleh ini ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Amron. Ya, menambah dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Dr. Aniko dan Bu Mbak Laila. Ini memang untuk menciptakan anak yang religius, anak yang egonya beragama baik, ini memang sulit. Namun perlu disampaikan bahwa orang tua dimanapun pasti untuk mendidik anaknya menjadi ini yang baik. Contoh pada bulan Ramadan, pada bulan puasa ini paling mudah untuk mengarahkan anak, diajak untuk beribadah ke musola, ke masjid, untuk sholat tarawih. Namun demikian tadi disampaikan oleh Bu Laila bahwa orang tua kadang-kadang sudah mendidik dengan baik. Namun lingkungan ini juga sangat berpengaruh kepada anak. Contoh tadi disampaikan oleh Bu Laila, ada seorang anak nanti di luar diguroni atau diwarai suara-suara yang tidak baik. Saya juga pernah mendengar sendiri. Bahkan itu putra Mbah Kiai. Di rumah diajak baik, bicara baik, tapi di luar diajak untuk bicara tidak baik. Baik dari siapa? Dari teman. Ini otomatis akan menjatuhkan atau akan menyulitkan bagi orang tua untuk mengajak hal-hal yang baik. Untuk itu kita garis bawahi bahwa orang tua dimanapun, utamanya adalah umat Islam, mendidik anak pasti mendidik dengan cara yang baik. Ini harapan kita, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini bisa meningkatkan orang tua mendidik anak, dan mudah-mudahan semua yang diharapkan oleh orang tua bisa diikuti oleh anak-anaknya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih yang udah gabung di TikTok Irama FM juga dari Mbak Yatunis. Terima kasih, Mbak. Tidak komentar apa-apa, cuman terima kasih, saya menyimak. Dan ada pertanyaan juga, bagaimana istilah di bulan Ramadan para setan itu dipenjara saat bulan suci Ramadan. Kalau ternyata masih banyak orang yang muslim malah sholat atau masih menunda-nunda sholat dan malas puasa. Ini dari WA tanpa nama di 018 ya. Dan satu lagi, kenapa ketika Ramadan masih banyak emosi atau tidak tahan emosi? Bagaimana solusinya? Dari Aan via Messenger atau DM TikTok. Makasih ya untuk Mas Aan dan Mbak Yatunis dan juga yang tadi tanpa nama. Mungkin bisa dijawab dulu. Ini dari yang bisa menjawab tentang istilah para setan di penjara, tapi nyatanya masih banyak aja yang diajak sholat nggak mau, sholat ditunda-tunda, bahkan puasa enggak, bahkan marung dan lain sebagainya. Silakan. Nah, oke. Sebenarnya saya mencoba menjawab Oke, ya, nanti siap. dilengkapi oleh Mbak Aniko. Jadi
setan di penjara itu memang iya, Iya. setan itu dibelenggu gitu ya. Nah, tapi bagaimana kok banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak puasa dan lain sebagainya itu sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa puasa kita itu adalah menahan hawa nafsu, dan peperangan yang paling besar pada diri manusia adalah berperang melawan hawa nafsu gitu. Jadi nafsu itu bukan sebuah keinginan yang meledak-ledak atau keinginan yang tanpa rem dan lain sebagainya, itu bukan sebenarnya. Jadi nafsu itu sendiri adalah nun sewu ya. Kita malas itu nafsu sebenarnya gitu. Kita marah-marah itu sebenarnya bukan setan yang bikin marah-marah kita ya, itu nafsu kita gitu. Makanya puasa ini adalah sebuah madrasah atau pendidikan yang sangat luar biasa bagi seorang manusia untuk bagaimana dia itu menahan hawa nafsunya. Jadi kalau setan, oke lah, setan itu dibelenggu karena setan nggak kemana-mana gitu ya. Karena kan yang ada dan ada pada diri kita itulah hawa nafsu kita. Kita marah-marah, kita tidak bisa menahan kemarahan, kita tidak bisa menahan lapar, kita tidak bisa menahan haus, bahkan nun sewu. Kadang ada orang, kita berpuasa niat, ada orang beli jajan yang kita suka aja, kita sudah aduh enak banget itu ya. Terus kemudian ada nun sewu, kalau di sini ada itu ya, pasar takjil itu Ada ya. Wah, di samping Irama ini. puasa dari mulai imsak selesai gitu, imsak sudah menahan diri sampai dengan jam 5, wah lihat pasar Ramadan. Kebetulan panas ter-ter gitu ya, panas ter itu panas sekali. Nah di situ ada es. Akhirnya belilah niat untuk berbuka. Tapi karena nafsu kita yang lebih mendominasi, kita berbuka di saat detik-detik mau berbuka itu sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut saya betul itu, setan itu ya dibelenggu, akan tapi yang tidak dibelenggu itu adalah hawa nafsu kita yang itu yang harus kita perangi betul gitu ya. Mungkin ditambahi oleh Mbak Niko. Terima kasih. Memang kalau dalam hadis Imam Bukhari Muslim itu disampaikan ketika masuk bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Makna belenggu itu ada yang menyampaikan itu hanya metamorfosis atau bahasanya itu kemiripan. Jadi dibelenggu artinya ruang geraknya dipersempit. Tetap setan itu tugasnya tetap sama, menggoda manusia yang mau digoda. Kalau kita udah punya tameng, itu insya Allah juga sudah menjadi pondasi kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Untuk itu momen di bulan Ramadan ini menjadi PR kita, PR yang sebelumnya dikerjakan mungkin bisa ditambahkan, dinaikkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. PR-nya kapan? Apakah kita sudah menjadi orang bertakwa? Kalau bertakwa iya, mungkin belum maksimal untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti kita melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Oke, baik, dan terima kasih yang sudah gabung juga via WA. Ini dari Pak Muhen yang ada di Anawawi. Sekarang ada istilah setan gepeng, Mas dan Mbak, untuk narasumber ya. Terima kasih sudah mewabah ke desa-desa anak-anak kampung sekarang untuk komunikasi, sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia karena pengaruh setan gepeng tersebut. Bagaimana cara membentengi anak-anak dari pengaruh tersebut? Lama-lama kalau tidak kita bentengi, bahasa Jawa akan bisa hilang 100%. Begitu mungkin bisa disampaikan. Kalau masalah bahasa, saya singgung sedikit. Kalau masalah bahasa, entah itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu bahasa nasional kita ya. Betul. Mau dimanapun atau sampai ke ujung Indonesia yang paling pucuk pun itu istilahnya, itu pakai bahasa Indonesia itu wajar gitu. Akan tapi kan ada bahasa Indonesia itu yang sekarang ada dinamakan bahasa gaul. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu bahasa amiyah ya, yang bahasa gaulnya gitu. Mungkin itu yang dimaksud menjadi Pak Buhen ya? Iya, yang dimaksud, karena kalau bahasa Indonesia sendiri itu kan bahasa nasional dan kita wajib mengajarkan terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena semua literasi yang itu basicnya itu adalah dari Indonesia sendiri, bukan literasi dari luar negeri gitu ya. Itu berbahasa Indonesia dan anak-anak kita kalau nggak tahu bahasa Indonesia ya gimana kan. Betul. Gitu. Kemudian masalah nanti bahasa Jawa itu hilang atau tidak, semua berawal dari rumah. Kenapa? Karena di sekolah itu hanya
pelajaran bahasa Jawa itu hanya 2 2 jam per jam minggu pelajaran, dan betul. itu nun sewu saja Mas Haji, karena bahasa Jawa saya dengan bahasa Jawa orang Jawa Tengah, karena saya dari Jawa Timur gitu ya aslinya, itu mungkin berbeda. Jadi kalau di Jawa Timur itu, kalau di sini mungkin sampean itu jarang digunakan, digunakannya kue misalnya ya untuk seumuran gitu. Tapi kalau di Jawa Timur itu bahasa yang digunakan itu sampean atau awakmu gitu. Nah itu kan sudah berbeda. Saya rasa untuk dari segi bahasa mungkin yang dimaksud oleh Pak Muhen itu bahasa gaul yang nun sewu kurang bisa diadaptasi oleh anak-anak gitu ya. Kemudian untuk masalah setan gepeng, nah ini dilema terbesar atau ujian terbesar bagi kecerdasan spiritual anak, bagi tantangan bagi seorang ibu atau orang tua. Kenapa? Karena sekarang pendidikan saat ini hampir semua pakai HP. Anak saya saja les itu sekarang kalau mengerjakan soal itu lewat HP. Jadi les juga bawa HP, gitu kan. Nah, tadi bagaimana caranya? Berarti kita sendiri di dalam rumah juga harus menekankan bahwa itu adalah alat komunikasi, just alat komunikasi yang bisa digunakan untuk hal-hal positif, bukan untuk hal-hal negatif gitu. Kemudian bagaimana caranya itu? Ya kita batasi. Contoh misalnya ada orang tua yang membatasi anaknya dalam penggunaan HP seminggu hanya 2 hari. 2 hari itu pun hanya 2 jam atau 1 jam. Nah, itu bagaimana cara pendidikan di dalam rumah sendiri sebenarnya. Tapi kalau di sekolah, karena sekolah itu juga media komunikasi dan sekarang pun sebagai media untuk pembelajaran, maka itu juga tidak bisa. Pembatasannya mungkin hanya sampai dari mungkin cari-cari info atau untuk mengerjakan soal, mungkin itu ya. Karena kan ujian sekarang juga ada beberapa sekolah yang ujiannya itu pakai HP ya, kalau nggak salah, bahkan penugasan dan lain sebagainya. Dan ada sekolah yang di bawah pondok pesantren itu berkomunikasi dengan pengurus pesantrennya bahwa kalau STS atau SAS dan lain sebagainya itu anaknya pakai HP gitu. Jadi semua berasal dari pendidikan rumah, bagaimana orang tua membatasi anaknya untuk penggunaan HP, penggunaannya di sini dalam tanda kutip untuk main dan lain sebagainya. Setelah itu kalau yang lain-lain itu saya rasa aman-aman saja sih Mas Haji. Oke, baik, terima kasih dari Prima yang udah gabung di TikToknya Irama FM. Kalau ini cukup menggelitik juga sih pertanyaannya. Kalau meninggal di bulan Ramadan apakah langsung masuk surga? Karena pintu nerakanya kan ditutup. Terima kasih. Butuh pembahasan yang kompleks kalau ini. Silakan. Siapa yang akan menjawab ini? Pasti bisa jawab. Untuk meninggal di bulan puasa, kemudian ada anggapan langsung bisa masuk surga. Perlu saya sampaikan ini dari pendapat ulama dari Al-Quran dan Hadis bahwa orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan atau bulan puasa, tidak ada riwayat yang menyatakan langsung masuk ke surga. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tergantung tingkah laku kita, perbuatan kita, ibadah kita. Kalau ibadah kita baik, memenuhi syarat rukunnya, puasa dijalankan, kemudian sholat juga dijalankan, membayar zakat dijalankan, berbaik dengan orang tua dilaksanakan, insya Allah semua itu yang akan bisa menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Islam kok mati pada bulan Ramadan masuk surga, enak banget itu. Karena itu Mas Aji, sekali lagi bahwa belum pernah kita mendengar dari pondok pesantren manapun, Mbah Kiai manapun yang menyampaikan bahwa meninggal pada bulan Ramadan itu tidak jaminan masuk surga. Intinya bahwa orang masuk surga itu karena punya akhlak yang baik, punya amal yang baik, tidak banyak amal yang tidak baik. Ini baru kita mungkin kita bisa masuk ke Allah SWT. Insya Allah. Terima kasih Mas Haji. Baik, makasih Prima. Lebih ke husnul khotimah insya Allah ya. Kembalinya. Iya, jadi sebenarnya gini Mas Haji, orang meninggal di bulan Ramadan tuh apakah langsung masuk surga? Kita tahu bahwa tahapan masuk surga itu panjang gitu ya. Meninggal, tapi udah punya kuncinya di alam kubur gitu ya. Kemudian itu tadi apa yang dikatakan Pak Hamron bahwa kita sholat, kita itu sebenarnya adalah tiket. Jadi kalau kita nonton konser, nah apa yang kita lakukan? Kita membeli tiket, kita sebelumnya antri dan proses untuk mendapatkan tiket itu adalah kita puasa, kita sholat dan lain sebagainya.
Dan ini stressing penuh yang yang bisa saya tekankan bahwa surga itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mendikte Allah bahwa tidak jaminan, aku sudah melakukan ini Allah, kenapa nggak masukkan surga? Lane Allahnya bilang gini, lo sakarepku tuh lah repot. Oke, Tapi baik. juga harus bayar hutang puasa loh kalau itu. Oke. iya, Nanti kalau itu maksudnya ke betul, fidyah. ke Enggak, fidyah, ketika ya. dia meninggal di bulan Ramadan, katakanlah tanggal 15 Ramadan dia meninggal, berarti 15 hari. tanggal itu Iya, dia Kurang 15 ya. sebelumnya kalau dia Oke. belum kuat puasa dia harus bayar fidyah, Oke. terutama Iya, untuk betul. keluarganya itu. Oke, baik. Karena memang di bulan Ramadan ada malam yang 1000 lebih baik Iya, daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Oke, baik. Dan ada satu yang kemarin saya baca di media sosial. Ini saya pengen tahu jawaban dari Dr. Haniko. Ini sebenarnya cerita lucu sih, tapi kalau kita kaitkan dengan tema kita yaitu kecerdasan spiritual, kayaknya ada linknya, ada kliknya. Gini, ada di kampung sekarang ini kan anak-anak jelas mayoritas kita, agama kita adalah agama yang mayoritas, ya. Otomatis anak-anak yang ada di kampung itu pada melaksanakan sholat raweh, terus ya jalan-jalan setelah subuhan, ritual subuhan. Nah, di satu perumahan itu ada anak-anak yang taruhlah 5 anak itu teman akrab, yang satu non-Islam. Ya, anak-anak ini yang satu non-Islam. Kemudian ternyata yang non-Islam ini kan karena teman-temannya 4 ini Islam, Muslim, dan ke musola, takjil bareng, terus jamaah isya, kemudian taraweh. Akhirnya si anak ini ikut ritual lah, ikut ya sholat raweh lah, ya ikut di masjid lah. Padahal dia sudah disampaikan sama bapaknya sama ibunya. Bapaknya sama ibunya pun juga tidak keras-keras karena dia masih kecil kan, masih kecil, tidak keras-keras. Akhirnya sudah diberitahu ternyata kamu itu bukan muslim, ya kamu itu bukan muslim, nggak usah ikut itu. Tapi ternyata si anak ini malah jawab, lo kata si taruhlah satu namanya Aji lah, kata si Aji boleh kan, yuk Aji kan dipanggil sama dia, sama anaknya itu dihadapkan kepada orang tua yang non muslim tadi. Ini kata Aji boleh kan Ci, ya si Aji karena dia anak-anak dia bilang iya boleh, mending seperti itu. Nah, ini bagaimana menghadapi sikap yang seperti ini, Bu Anika? Karena memang masih anak-anak ya. Namanya juga anak-anak. Yeah. Tapi memang kalau dalam agama Islam itu ada hadis yang menyampaikan bunyal Islam ala khamsin. Jadi agama Islam itu dibangun ada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, kemudian yang 5 haji. Itu menjadi pondasi awal atau yang dinamakan biasanya rukun Islam. Kalau kita melihat anak itu memang luar biasa pengaruhnya. Bahkan kalau muslim itu mayoritas, anak satu itu tentunya mau nggak mau pengen jadi temannya. Oke. Karena di usia anak-anak yang didengar adalah kata Temannya, temannya. betul. Kalau kecil mungkin kata ibuku nggak boleh kayak gini. Tapi kalau udah berteman, udah punya teman, dia punya Kata dunia temannya. sendiri. Jadi hidayah itu mungkin kita juga nggak tahu nih. Yeah. Tapi itu ya kalau dia masih anak-anak, insya Allah ketika dia meninggal, walaupun dia non-Islam, itu juga tetap masuk surga karena belum masuk ke hisabnya. Oke. Tapi untuk menghadapi ombak riak kehidupan itu kan dia juga masih ada beberapa tahapan lagi, yang mana ketika dia sudah syahadat otomatis dia juga harus berpuasa. Bahkan menariknya kalau anak laki-laki ya, itu berkembang otak kanan dan otak kirinya itu di usia 20 kalau menurut neurosen. Oke. Kenapa? Makanya kalau anak-anak itu yang dari awal kita ibu-ibu itu harus super sabar, nggak hanya sabar dok, super sabar gitu. Karena super sabar. Dilala saya alhamdulillah punya anak 3 cowok semua. Oke. Jadi itu limited edition kesabarannya ya kadang menjadi emak-emak lampir. Apalagi momen puasa. Oh, puasa harus ditahan, puasa ditahan. Kadang jadi mak lampir, kadang jadi ustazah, ya. Kadang jadi ibu peri.
kadang jadi ibu Mas Haji pendidik. anaknya 3 cowok-cowok. Yang terakhir yang cewek. Khulafaur Rasyidin. Itu memang latihan. Kalau anak-anak memang luar biasa. Kadang kita juga belajar dari anak-anak. Karena sekolah menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kalau sekarang alhamdulillah itu banyak buku, banyak podcast itu Ada menjadi parenting gitu ya. parenting. Kalau dulu parenting ala VOC. Kalau sekarang kan yang kemarin perbandingan parenting ala Nikita Willy sama parenting VOC. Kalau dulu kan parentingnya ala Fir'aun, Mbak. Didikannya itu didikan Fir'aun dan Lebih dia keras itu daripada lebih VOC keras ya, daripada ya, betul. VOC. Makanya resiliennya itu PR-nya itu karena kita memang hidup di generasi modern, HP di mana-mana atau informasi teknologi luar biasa sangat cepat, itu menjadi kesiapan diri kita untuk menambah ilmu atau kesiapan diri kita untuk menerima yang serba cepat melalui teknologi itu sendiri. Oke, baik, di penghujung acara kita pagi hari ini yaitu talk show Syiar Ramadan, kerjasama antara LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo dengan PCNU Kabupaten Purworejo menghadirkan narasumber beliau yang kami hormati Bapak Haji Amron Rosyadi SPD MPDI, Ketua LP Ma'arif, dan Ibu Lailatul Mahsunah SHI MPD, Wakil Ketua ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dan ada Ibu Dr. Anikoh LC MTHI dari LPTNU Kabupaten Purworejo. Di penghujung acara mungkin masih ada, ayo yang ini. Oke, baik. Terus bagaimana dengan konten dewasa dan kita lihat bagaimana pahalanya? Ayo. Oke, terus bagaimana dengan konten dewasa yang tidak sengaja kita lihat ya? Bagaimana pahala kita, pahala puasa kita? Oke. Saya ingin menjawab ada 3 hal yang tidak bisa kita respon secara, maksudnya kita nggak bisa mengendalikan. Salah satunya adalah dewasa, pornografi, kemudian judi online. Itu yang ketiga itu kaitannya dengan pinjaman online. Atau pinjol. Itu bahkan ketika algoritmanya kita sering buka hal-hal yang sifatnya negatif atau pornografi, itu nanti algoritmanya masuk Muncul terus. Oke, baik. Makanya itu Menurut saya tidak membuka pun, masih dalam pikiran pun itu sudah bisa merespon loh, ya. Keren ya. Iya, kerennya sekali itu. Gitu Ya, ya. tapi itu memang benar, Bu. Ketika saya dalam pikiran di rumah saya beli ikan koi, saya di pikiran itu aku harap tuku Ikan koi. ikan pakan koi, seumpama pakan koi. Ternyata setelah saya buka media sosial saya, kok nggak sengaja saya mesti muncul itu. Padahal baru dalam pikiran. Luar biasa itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu Aniko. Itu memang luar biasa, teknologi itu kecepatan kita untuk menerima, tapi memang harus membentengi diri dengan hal-hal yang positif, bentuknya apapun. Kalau dalam Islam itu memang kita punya pegangan ya dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, sehingga kita tahu dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan saya itu punya teman, orangnya pinter banget, tapi ketika dia malam belajar itu selalu melihat film atau yang berbau pornografi untuk memelekkan matanya. Itu gimana hukumnya? Itu kan kayak mulahbat atau bercampur antara hal yang positif dengan hal yang negatif. Itu nanti dampaknya ke emosional orangnya sendiri. Karena kadang itu kan otak itu bisa menerima atau kaget dengan hal-hal yang sedih banget dan hal-hal yang senang banget. Jadi bahasanya neuroscience itu ada yang namanya dopamin. Dopaminnya itu otak itu kalau yang datar-datar, makanya bangunkan anak dengan halus, ayo bangun le, bangun. Enggak bangun. Tapi kalau kita teriak bangun, itu kayak orang itu langsung bangun dan langsung ini. Enggak tahu itu mungkin respon salah satu kerja otaknya juga seperti itu. Tapi yang namanya manusia itu kan kita punya hawa nafsu ya, Mbak ya. Ada enggak yang baik saja nanti kita jadi malaikat. Kalau yang jelek saja nanti kita jadi setan. Oke. Baik. Mungkin cukup ya, Bu. Oke, cukup di satu sesi terakhir adalah closing statement dari masing-masing narasumber pada siang hari ini, kerja bareng LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo dengan PCNU Kabupaten Purworejo. Mungkin dari Pak Amron, 1 kalimat 2 kalimat untuk closing statement pada siang hari ini. Silakan Pak Amron tentang kecerdasan spiritual.
tentang kecerdasan intelektual yang baru saja disampaikan oleh beberapa narasumber dari Dr. Aniko, dari Bu Laila, dari Bu Laila dan dari saya sendiri. Saya menggarisbawahi bahwa dengan pendidikan berkarakter agama ini betul-betul memang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan orang tua, kedua orang tua sebagai orang tua untuk bisa membimbing, mendidik anak dengan baik, sehingga betul-betul orang tua ini dipercaya oleh anaknya, dan anak harus betul-betul bisa mencontoh orang tuanya, tapi orang tuanya harus bisa memberi contoh yang baik dulu. Yang terakhir, atas nama LP Ma'arif Purworejo juga menyampaikan terima kasih kepada Radio Irama FM yang telah mengundang saya selaku LP Ma'arif, juga menyampaikan jaya terus Radio Irama FM di Purworejo yang semoga dicintai oleh masyarakat Kabupaten Purworejo. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS dan SMA, monggo untuk PSB yang akan datang ini betul-betul dimaksimalkan, sehingga kalau tahun 2025 LP Ma'arif punya murid kurang lebih 15.000. Target kita untuk tahun 2026-2027 paling tidak bisa mencapai 16.000. Dan perlu saya sampaikan kepada Radio FM, Radio Irama FM, bahwa untuk prestasi LP Ma'arif Kabupaten Purworejo diantaranya adalah juara Porsema tingkat Provinsi Jawa Tengah masuk 9 besar. Kemudian di samping itu juga LP Ma'arif Purworejo dengan jumlah kurang lebih ada 106 lembaga pendidikan. Ini juga sering ikut lomba-lomba seperti ada Porsema, ada Porseni dan Popda. Alhamdulillah juga banyak yang meraih prestasi. Di antara juga ada MI Lubang Indangan, itu adalah juara Maxim Band atau Drum Band tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2025. Oke, baik. Dan terima kasih. Saya sampaikan pada Radio FM ini untuk penerimaan siswa baru ini sudah dimulai. Di antaranya SMK VIP Kemiri juga sudah bergabung dengan Radio Irama FM untuk promosi untuk mencari murid agar bisa lebih banyak lagi muridnya. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih atas undangan dari Radio FM yang dimotori oleh PCNU Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya dan berguna bagi masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Laila. Oke, kecerdasan spiritual tidak bisa diwujudkan dengan cara instan, akan tetapi pembelajaran seumur hidup, baik itu bagi seorang anak dan orang tua itu sendiri. Maka itu sebagai orang tua, apabila memang kita belum mampu atau merasa tidak mampu untuk membentuk dengan lebih baik kecerdasan spiritual anak, monggo bisa untuk dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan di bawah pondok pesantren maupun yang berasrama yang sekarang disebut boarding school. Silahkan, di sana juga ada guru-guru yang sangat luar biasa yang mampu mendidik anak-anak kita untuk menjadi insan yang luar biasa dan mampu mempunyai kecerdasan spiritual yang sangat baik, yang luar biasa, yang nanti akan menjadi bekal dalam hidupnya. Mungkin itu Mas Aji, terima kasih kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Bu Lailatul Mahsunah, dan ditutup closing statement dari Ibu Dr. Aniko, silakan. Terima kasih. Puasa, semoga kita melalui spiritual ini membentuk menjadi kepompong Ramadan yang baik sekali. Terima kasih, hanya itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir acara saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir di Irama FM. Terima kasih juga untuk PCNU Kabupaten Purworejo. Terima kasih untuk Mas Hakim yang sudah live kita. Makasih Mas Riyadi, makasih Mbak Ayu, seluruh kru yang bekerja sama dalam acara pada siang hari ini, talkshow bareng PCNU Kabupaten Purworejo. Kita akan kembali lagi ketemu di Syiar Ramadan, talkshow bareng PCNU Kabupaten Purworejo di minggu depan. Dan saya dari awal sampai akhir banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.